Cek Danu, silahkan Eyang. Menyongsong Paman Songgogeni, kami semua sudah mengenalnya. Patih Songgogeni, Kakang, maafkan aku siang-siang begini datang mengganggu istirahat Kakang. Gunadarma, Janur Gunung tumben Nadi datang kemari dengan pakaian rakyat biasa. Pasti ada sesuatu yang mendesak dan penting. Apa yang bisa aku bantu, Adi? Patih Songgogeni, Kakang, aku minta bantuanmu. Rasanya aku sudah tidak sanggup mengatasi masalah teror hantu jadian Patih Lembusgoro ini. Lalu aku ingat Kakang, bagaimana aku bisa menemui para pendaki Gunung Semeru yang pernah mampu mengalahkan kelompok Patih Lembusgoro yang balelo, Kakang. Beri petunjuk kepadaku, Kakang. Gunadarma, Adi Songgogeni, mari kita masuk sambil minum teh hangat. Patih Songgogeni, terima kasih, Kakang. Maka Patih Songgogeni diajak oleh Gunadarma untuk dipertemukan kepada pendaki Gunung Semeru Group yang saat itu belum selesai berdiskusi. Kemudian saling bersalaman. Patih Songgogeni, wah, ini Cek Danu. Apa kabar, Cek? Cek Danu, benar Paman, aku baik-baik saja. Patih Songgogeni, wah, ini Boy ya. Aku sudah mengenalmu. Apa kabar? Boy Gatot, benar Paman, aku baik-baik saja. Patih Songgogeni, ini Hambali yang juga sudah aku kenali. Apa kabarmu, Hambali? Benar Paman, aku baik-baik saja. Patih Songgogeni, ini Yoseko, pemuda yang sangat rupawan, ganteng, cakap. Apa kabarmu, Yoseko? Benar Paman, aku Yoseko. Terima kasih sudah menyanjungku. Aku baik-baik saja. Patih Songgogeni, wah, ini pasti Diana Sunaringsasi ya. Mirip dengan Dani, sepintas sulit membedakan. Apa kabarmu, wanita cantik? Diana Sunaringsasi, benar Paman, ini Diana. Aku baik-baik saja. Patih Songgogeni, ini yang kembar. Paman tidak dapat membedakan di antara kalian berdua. Hihihi. Herlan, ini Herlan Paman. Herman, ini Herman Paman. Patih Songgogeni, wah, ini siapa? Aku belum pernah tahu. Senang berkenalan denganmu. Apa kabar? Taat Sugriwo, aku Taat Sugriwo Paman. Aku baik-baik saja. Kemudian ia beralih berbicara dengan Gunadarma. Patih Songgogeni, Kakang Gunadarma, ini benar-benar berkah yang tidak terkira. Pucuk dicinta ulam tiba. Aku bersyukur sekali. Ternyata yang ingin aku cari sudah berada di sini. Kakang, aku mohon dibantu. Gunadarma, nah, Adi Songgogeni, silahkan berkata sendiri dengan Cek Danu. Apa yang Adi inginkan, aku sebagai saksi saja. Cek Danu, Paman Patih Songgogeni, apa yang bisa aku bantu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki? Patih Songgogeni, saking gembiranya hatiku, aku hampir saja lupa apa yang menjadi misiku kemarin. Begini Cek, dan kawan-kawan kalian semua, Paman lebih baik berperang seperti yang sudah dalam membela Panji Mataram. Jelas siapa yang menjadi musuh yang harus ditumpas. Memang itu keahlian Paman saat Paman masih membantu Patih Lembusgoro dulu dalam memperluas atau mempertahankan Mataram dari serangan musuh. Jelaslah lawan itu. Mati di medan peperangan bukan soal bagi Paman dalam mengabdi kepada kerajaan Mataram. Kini Paman tidak berdaya menghadapi hantu jadian Patih Lembusgoro yang bangkit dari kubur. Karena Paman tidak memiliki keahlian individu seperti halnya kalian. Lagian, pasti Patih Lembusgoro juga enggan berhadapan dengan Paman. Maka ia menggunakan cara teror kepada penduduk untuk memperlemah pemerintahan Raja Samaratungga. Nah, ini sudah terjadi sekarang ini. Pasokan dan distribusi bahan pangan yang sangat diperlukan penduduk terganggu, menimbulkan keresahan di wilayah Mataram. Paman sudah menugaskan Panglima Perang Brotoseno Jedibati untuk menumpas hantu jadian.
tetapi hasilnya nihil. Mereka berpindah-pindah dan mereka juga memiliki keahlian individu tinggi, sehingga tidak mudah penduduk menangkap hantu jadian. Penduduk sudah takut duluan. Tenaga keamanan yang dipecah-pecah oleh Bratasena ke beberapa wilayah rasanya kurang efektif. Oleh karena itu Jack Danu, aku sebagai Patih Songgogeni meminta bantuanmu untuk membantu mengatasi masalah ini sebelum pasokan dan distribusi bahan pangan terhenti. Jack Danu, memang kedatanganku sini juga terkait dengan keadaan ini, tetapi mohon Paman sudi merahasiakan. Mereka menteror juga harus kita hadapi dengan teror, tidak dengan berperang secara terbuka. Patih Songgogeni, kedatanganmu juga terkait dengan keadaan ini. Berarti ada tujuan lain sehingga kalian semua datang kemari. Malahan sekarang berdelapan. Bukankah begitu, Jack? Jack Danu, benar Paman. Kami datang semua karena ingin membebaskan adikku yang diculik oleh kelompok hantu jadian ini. Rupanya mereka tidak bisa menerima kekalahan tempo hari, sehingga mereka ingin balas dendam terhadap kekalahan mereka dengan para penculik adikku. Sebagai tujuan utamanya, tetapi Paman harus ingat akan tujuan yang menjadi sampiran hantu jadian ini. Apakah Paman juga yang Gunadarma menyadari apa yang menjadi sampiran tujuan menculik adikku ini? Boy Godot, Jack, analisamu semakin menarik dan masuk akal. Dan rasanya dari dulu sejak aku bergabung denganmu, benar semua. Beri penjelasan kami, Jack, karena kami belum berpikir ke sana. Jack Danu, Boy, tujuan yang menjadi sampiran ini adalah berupa analisa saja. Baru besok kita bebankan tugas ini kepada Tat Sugriwa untuk pengumpulan data. Gunadarma, rasanya Eyang juga belum sampai ke sana, Jack. Eyang masih berpikir bagaimana mengatasi hantu jadian ini. Patih Songgogeni, beri kami penjelasan, Jack. Barangkali pikiran kami lagi buntu, belum mampu menangkap gambaran lanjutan. Jack Danu, begini Paman, dan juga Eyang, dan juga teman semua. Hantu jadian ini yang menculik adikku ini sebenarnya hanya kamuflase saja. Kalau saja dengan hantu jadian ini kerajaan dapat dilemahkan, apa yang akan terjadi berikutnya adalah merebut kekuasaan raja. Jadi hantu jadian itu disamarkan tujuan yang sebenarnya adalah merebut kekuasaan. Selama ini Durmagata dibuang di Pulau Kambang, bukan berarti sana tidak ada kehidupan. Durmagata masih mampu menghubungi pengikut-pengikut setianya yang pada suatu saat akan dipersiapkan untuk makar. Oleh karena itu, aku minta kepada Paman Patih agar kekuatan pasukan jangan dipecah-pecah menjadi satuan kecil. Tetap konsentrasikan kesatuan yang utuh, jangan terpancing dengan hantu jadian. Mereka yang mendengar analisa Jack Danu terdiam. Baru menyadari apa yang akan terjadi sebagai kelanjutan hantu jadian bila kerajaan lemah. Patih Songgogeni, rasanya analisamu benar, Jack. Untuk itu, aku minta bantuan kepada kalian untuk mengatasi hantu jadian secara teror. Juga sementara aku akan cepat kembali ke istana sebelum terlambat. Karena rencana malam nanti satuan-satuan kecil akan ditempatkan ke desa tentu akan memperlemah pemerintahan. Hatiku semakin kurang enak. Kakang Gunadarma, aku mohon pamit dulu. Gunadarma, ya Adi Songgogeni, hati-hati di jalan. Jangan sampai diketahui khalayak penyamaranmu, karena Adi juga merupakan target utama, apalagi pergi tanpa pengawalan. Patih Songgogeni, terima kasih Kakang. Sudah memperingatkan. Jack Danu dan semuanya, Paman mohon pamit, mumpung belum terlambat. Setelah Patih Songgogeni pamit, maka diskusi dilanjutkan lagi. Boy Gatot, Jack, kira-kira apa yang menyebabkan Patih Songgogeni begitu mendengar urianmu langsung pamit? Hambali, benar Jack, apa kira-kira penyebabnya? Jack Danu, rupanya Patih telah memberi instruksi yang salah kepada Bratasena Jadipati untuk memecah pasukan menjadi satuan-satuan kecil dan disebarkan ke berbagai desa
untuk meredam teror hantu jadian. Desentralisasi ini sangat berbahaya